Usai diperiksa hampir 11 jam di Polda, Gisel tampil di TV dengan gemetaran. Gisela Anastasia menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat 8 Januari 2021. Terkait kasus dugaan video sur dirinya, Gisel harus menjawab pertanyaan selama hampir 11 jam. Usai diperiksa, kekasih Wijin langsung tampil di salah satu program stasiun televisi. Ia tampil dengan melantunkan lagu Yang Ku Mau milik Krisdayanti. Mantan istri Gading Martin mengaku gemetaran saat tampil di atas panggung. Itu membuat Vicky Prasetyo, salah satu hostnya, penasaran. Mamanya Gempi. Gisel, apa kabar Gisel? Tanya Raffi. Baik, masih gemetaran, paparnya. Gemetaran kenapa? Tanya Vicky. Ini baru pulang dari Polda, Pak, ujar Gisel dengan melempar senyum. Lamanya berada di Polda Metro Jaya membuat Gisel menyangka tak bisa hadir di acara The Next Influencer. Saya pikir saya nggak kesini hari ini, Pak, ungkapnya. Vicky Prasetyo kembali mengajukan pertanyaan terkait lagu yang dibawakan Gisel. Tadi nyanyinya Yang Ku Mau. Emang yang Mama Gisel mau apaan sih? Tanya kekasih Kalina. Yang dimau sekarang, saya mah udah nggak banyak mau. Sekarang yang penting bisa sehat. Menjalani ke depan dengan Gempi. Udah itu aja, nggak banyak mau, paparnya. Diberitakan selanjutnya, cerita Gisel soal alasan perceraian dengan Gading Martin. Gisela Anastasia dan Gading Martin mendadak menghebohkan publik pada akhir 2018 lalu. Rumah tangga yang selalu terlibat adem ayem tersebut rupanya telah lama memiliki permasalahan yang akhirnya berujung pada perceraian. 5 tahun menjalani biduk rumah tangga, Gisel akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 November 2018 lalu. Kurang lebih 2 bulan usai gugatan tersebut masuk ke pengadilan, orang tua dari Gempita Nora Martin ini dinyatakan resmi bercerai pada 23 Januari 2019. Saat mengajukan gugatan perceraian, kuasa hukum dari Gisela kala itu menyebut bahwa alasan keduanya berpisah lantaran sering terjadinya cekcok. Bahkan melalui video call, Gisel menyebut bahwa rumah tangganya bersama Gading sudah bermasalah sejak pertengahan 2016. Kalau saya eksektel permasalahannya sekitar 1,5 tahun. Tapi maksudnya kan namanya orang pasti harus berusaha. Ya, saya sih mengakui untuk 1,5 tahun terus menyerah seperti ini, ujar Gisel dalam sambungan video call pada 23 November 2018 lalu. Kasus video sur yang melibatkan nama Gisel dan Michael Yukinobu Dufretes menimbulkan tanya di benak masyarakat. Apakah perselingkuhan dan kehadiran orang ketiga menjadi alasan keduanya mantap bercerai? Apalagi video tersebut diakui Gisel telah dibuatnya pada tahun 2017 lalu saat dirinya masih berstatus sebagai istri Gading Martin. Akan tetapi, pada saat itu Gisel menegaskan bahwa di antara dirinya dan Gading tidak ada orang ketiga. Perceraian keduanya murni terjadi lantaran sibuk dengan urusan masing-masing. Berita masalah orang ketiga tidak benar. Berita masalah finansial tidak benar, kata Gisel pada tahun 2018 lalu. Bego saja, Mas Gading sibuk dengan hobinya dan aku sibuk dengan Gempi dan pekerjaan. Ya sudah, nggak fokus sama apa-apa, kata Gisela Anastasia dalam vlog Daniel Mananta Network pada September 2020. Sementara itu, Gading Martin juga mengaku menerima gugatan perceraian yang dilayangkan Gisel demi kebahagiaan wanita yang telah memberinya 1 anak tersebut. Menurutnya, tak layak baginya mempertahankan pernikahan jika hal tersebut justru membuat perasaan tak bahagia. Kalau kita jalani ini atau pernikahan selama-lamanya, tapi kita hidup selama-lamanya juga nggak bahagia, buat apa? Tapi kita menyiksa dia, buat apa juga? Ungkap Gading di channel YouTube Mary Riana pada September 2020 lalu.
Tak hanya itu, Gading juga mengaku salah lantaran tak pernah berusaha menyelesaikan masalahnya secara tuntas dengan Gisel. Hal tersebut yang akhirnya membuat masalah dalam rumah tangganya menumpuk. Aku tuh orangnya gak suka marah, gak suka berargumen. Kalau menyelesaikan masalah itu, terus ngelihat kayaknya istri gue sudah capek deh. Kayaknya gak usah deh, ntar aja, nunggu waktu yang tepat, bebernya. Nah, pas tunggu itu, akhirnya sudah lewat juga. Jadi, akhirnya sudah mulai bertumpuk-tumpuk. Masalah awal belum terselesaikan, ada masalah baru lagi. Salahnya, aku adalah tidak menyelesaikan masalah dengan tepat. Komunikasi itu, tandasnya. Diberitakan selanjutnya, ucapan maaf Gisel ke Gading dan Wijin jadi sorotan. Psikolog Joyce Manurung menyoroti permintaan maaf artis Gisela Anastasia tentang kasus video sur yang sedang bergulir. Beberapa waktu lalu, Gisel telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung di depan media. Ucapan permintaan maaf Gisel pada mantan suaminya Gading Martin menjadi sorotan publik. Setelah itu, perasaan bersalah Gisel pada sang kekasih, pebasket Wijaya Saputra atau Wijin, juga mendapatkan perhatian khusus. Melalui kanal YouTube Inten Investigasi pada Jumat 8 Januari 2021, Joyce Manurung merasa salut dengan Gisel. Pasalnya, Gisel dinilai sangat berani muncul ke publik dan mengakui kesalahannya. Tak hanya itu saja, Joyce Manurung juga mengacungi jempol permintaan maaf Gisel pada Gading Martin dan Wijin. Menurut Joyce Manurung, hal tersebut merupakan pertanda Gisel yang merasa bersalah pada Gading Martin dan Wijin. Apalagi, Gisel membuat video sur dengan lelaki lain ketika masih menjadi istri sah Gading Martin. Ini buat saya sebuah keberanian dan sebuah kebesaran jiwa, ujar Joyce Manurung. Bahwa ketika kita berhasil menyebutkan nama-nama orang yang bagi kita sangat berat dan susah disebutkan, imbuhnya. Artinya, Gisel ingin memberikan sebuah tanda secara langsung bahwa orang-orang ini sangat berarti untuk dia. Tandasnya, orang-orang inilah yang sebenarnya terganggu dan akan mengalami beban emosional terkait kasus yang dialaminya, jelasnya. Selain itu, permintaan maaf Gisel juga sebagai meminta pengampunan dari orang-orang terdekatnya, terutama Gading Martin dan keluarganya yang terkena imbas kasus Gisel. Untuk itu, Gisel bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini dan melepaskan beban emosional itu, ujar Joyce Manurung. Dengan menyebut nama, artinya dia menunjukkan secara khusus permintaan maafnya dan bukan saja itu, imbuhnya, tapi juga meminta ampun. Pengampunan dari orang-orang yang menurutnya justru disakiti dan diberikan beban emosional dari kasus tersebut, tandasnya. Joyce Manurung juga mengatakan bahwa keputusan Gisel meminta maaf langsung ke publik sangatlah tepat. Pasalnya, Gisel nantinya bisa kembali menata hidupnya setelah melewati kasus tersebut. Namun sekarang, dia sudah menerima keadaan bahwa orang sudah tahu dirinya. Dengan dia menyatakan permintaan maaf sekaligus secara implisit menandakan bahwa ia mengakui, ujar Joyce Manurung. Ini adalah sebuah keberanian untuk melepaskan dan buat saya ini releasing yang sangat bagus, imbuhnya. Artinya, Gisel nantinya bisa lebih mudah menata hidupnya ke depan karena sudah enggak punya lagi beban-beban itu di hadapan publik, tandasnya. Pakar pun menilai MYD tak menyesali terlibat asusila dengan Gisel. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menuturkan hasil analisanya terkait gestur tersangka video sur MYD alias Michael Yukinobu de Freitas. Ia menyebutkan bahwa pria yang melakukan dengan asusila dengan penyanyi Gisela Anastasia tersebut tak merasa menyesal. Namun, Kirdi mengungkapkan adanya emosi lain di balik getaran suara pria tersebut. Hal ini dibeberkannya dalam tayangan wawancara di kanal YouTube Warta Hot Selasa 5 Januari 2021. MYD atau yang akrab disapa Nobu resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Gisel.
Ia pun memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bagaimana menurut pendapat Anda?